Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah Sistem Informasi Geografis kali ini kita akan mencoba membuat peta tematik. Ya. Tematik adalah peta yang akan menampilkan tema-tema terkait beberapa data non spasial atau bisa juga spasial ya. Contohnya di sini data tentang kepadatan penduduk, misalkan ya nanti dengan memberikan latar belakang perbedaan warna misalkan di antara area atau poligon area nanti ya, misalkan dari mulai area yang padat sampai area yang kurang padat dan seterusnya nanti ya, tergantung dari kita menerapkan uh, metadata atau bentuk data yang akan kita tampilkan dalam peta. Ya, contohnya penerapannya misalkan ini adalah peta tematik sebaran provinsi di Indonesia, misalkan dari Aceh sampai Papua. Nah, kita bedakan warnanya, misalkan ini adalah contoh ya, berdasarkan peta tematik di sini ya, dengan sebaran berapa jumlah kabupaten kota dan seterusnya di sini ya. Contoh lain misalkan ini dalam bentuk sudah diberi informasi terkait uh, sudah diberikan informasi terkait dengan detail dari peta ya. Di sini sudah tersedia peta, contohnya peta yang dikeluarkan oleh BMKG, peta perubahan rata-rata suhu udara misalkan di Indonesia ya. Di sini dari suhu yang mulai dari tinggi sampai yang kecil gitu, atau dari yang tinggi sampai yang rendah sudah diinformasikan di sini, dan juga sudah ada jarak dan informasi lainnya ya. Nanti kita akan coba buat peta seperti ini ya. Nah, ini juga contoh lain peta tematik di Pulau Bali ya. Di sini yang berdasarkan jenis tanah, di sini jenis tanah di Provinsi Bali ada jenis-jenisnya. Jadi warna-warna ini menjelaskan tema dari peta tersebut ya. Jadi kita akan membuat peta tematik, nanti kita akan ambil data dari non spasialnya dari internet, misalkan kita akan cari data kependudukan atau data layanan-layanan yang ada di Indonesia ya. Baik, jadi kita harus buka dulu aplikasi Quantum Biz-nya ya. Sama ini kita buat dulu project baru ya, new project ya. Save saja. Nah, di project kita misalkan di sini saya akan buat di folder baru, misalkan peta tematik. Kita buat di dalam folder ini misalkan peta project satu ya, project satu. Oke, jadi sini ya. Nah, kita harus cari dulu nih area poligon yang akan kita gunakan. Area poligon yang kita gunakan, kalian bisa dapatkan nanti area poligonnya dengan mencari informasi di Google ya, di GitHub wilayah Indonesia bisa dicari di sini di Google. Kemudian di sini ada, saya ambil dari GitHub-nya Yusuf Saifuddin karena data yang disediakan cukup lengkap. Jadi nanti kita ambil datanya di sini ya, kita download aja di bagian data di sini. Nah, tersedia data bentuk poligon untuk provinsi ya, provinsi yang ada di Indonesia dalam bentuk format GeoJSON. Ambil aja provinsi di sini. Provinsinya saya ambil contoh kasusnya provinsi Jawa ya, di provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Di sini ada kita ambil provinsi dari Pulau Jawa di sini dari Banten ya, kemudian Jawa Barat ya. Kita akan ambil, kita akan masukkan datanya. Ya, jadi area poligon di sini dalam bentuk file GeoJSON dari GeoJSON nomor 31 sampai 36 di sini ya. Ini adalah sudah kode wilayah menurut standar dari Departemen Dalam Negeri. Kode 31 itu adalah DKI Jakarta. Nah, silakan di-download. Dan saya sudah ada file JSON-nya di sini 31 sampai 36 ya. Dibuka aplikasinya ya di sini. Layarnya kita munculkan dulu, kita pakai OpenStreetMap atau pakai Google Map juga boleh ya. Google Map misalkan ini
kita arahkan ke seputar Pulau Jawa. Dulu, ya, kita arahkan seputar Pulau Jawa. Kalau sudah, nah kita coba buka eh, data yang sudah kita download dari GitHub tadi. Kita ambil data dari, jadi kita buka aja file yang sudah kita download ya. Di sini saya download file data wilayahnya dalam bentuk Polygon, data bentuk GeoJSON dari 31 sampai dengan 36 sini. Nah, kita klik draft aja di sini. Nah, draft datanya nanti akan muncul di sini ya. Nah, sudah muncul nih warnanya. Jadi juga sudah bentuk peta tematik ya, cuman membedakan saja provinsinya ya berdasarkan ID di sini. Jadi kita ambil provinsi yang ada di Pulau Jawa, gitu ya. Nah, kalau sudah kita akan buat, kita gabungkan dulu ya. Kita gabungkan dulu nih file-file ini. Jadi layer-layer ini, layer 36, 31 sampai 36 kita akan gabungkan. Kita checklist semua. Nah, di bagian vektor, menu vektor, di sini ada data management tool. Nah, kita pilih merge vector layer. Merge vector layer ini akan kita gabungkan layer-layer ini menjadi satu file shape gitu ya. Nah, di sini inputannya mana? Inputannya ini semuanya yang 31 sampai 36 kita cek semua ya. Oke. Nah, di sini destination-nya mana nih? Kita mau simpan di mana nih? Atau CRS-nya dulu ya, CRS-nya dulu. Post reference-nya kita pilih yang ini aja. Pseudoplicator WGS 84. Kemudian merge filenya apa? Ya, ini bisa juga dalam bentuk temporary dulu. Ya, nanti kalau sudah baru kita simpan sebagai SHP. Nah, kita run aja dulu dan nanti akan membuat satu file close. Nah, ini ada file baru namanya merge ya. Nah, merge ini nanti kita save ya. Yang merge ini kita akan save sebagai SHP, pakai ekspor saja, ekspor feature save feature as. Nah, di sini S3 formatnya S3 save file ya. Kemudian lokasi filenya adalah project kita ya. Project kita tadi saya masuk ke peta tematik di sini misalkan saya buat Jawa misalkan provinsi Jawa gitu ya. Saya save. Nah, kalau sudah oke ya. Nah, ini sudah jadi SAP ya. Yang di merge biarkan saja. Nah, nanti akan kita coba buat tematik lainnya. Contohnya misalkan kita akan lihat dulu datanya apa aja. Klik kanan aja di yang bagian shape file shape-nya di open attribute table. Nah, ini sudah dapatkan datanya. Nah, data-data ini nanti bisa kita buat peta tematiknya. Misalkan kita ambil tema apa nih ya? Misalkan gross domestic bruto misalkan. Atau di sini saya sudah cari di internet data tentang GDP ya. GDP ini kita akan coba masukkan datanya misalkan untuk DKI berapa sampai Banten. Ya, ini kita edit aja di gambar pensil ini dan kita tambahkan kolom baru di sini new field. Kita ketik aja GDP. Kebetulan satuannya adalah desimal. Nah, ini hasil atau money ya, currency ya. Kita bisa pilih desimal. Kalau misalkan nanti bulat, misalkan jumlah unit misalkan, jumlah puskesmas misalkan, jumlah rumah sakit misalkan ya di provinsi, maka pilihannya adalah yang integer ya. Nah, nah, di sini kita bisa isi datanya, misalkan kita ambil dari data tadi GDP tadi ya, untuk DKI ya, kita ambil yang per kapita aja yang rupiah 322.615. 322.615. Kita ke bawah, kita cari Jawa Barat. Jawa Barat, West Java. Nah, di sini ada East Java, West Java.
West Java. Kita lihat dulu yang ada dulu ya. Di sini ada East Java, Jawa Timur 71122, Jawa Timur 71122. Kemudian Banten tadi ada Banten ini 66147, 66147. Kemudian ada eh, DI Yogyakarta, ini West Java 52652, 52652. Kemudian eh, Yogyakarta Regensi 48358, 48358. Kemudian Jawa Tengah Central Java Kalimantan Lampung Central Java 45199, 45199 ya. Kalau sudah jangan lupa di save ya, datanya sudah ada. Nah, nanti kita juga bisa isi data basic data ya. Basic data itu apa aja sih? Biasanya sih jumlah populasi, jumlah penduduk di suatu provinsi, kemudian juga ada luas wilayah. Nah, itu biasanya data dasar. Di samping data-data yang lainnya yang nanti kita bisa gunakan untuk manipulasi untuk membuat peta tematik. Nah, contohnya saya dari akan buat GDP. Nah, sudah ada datanya di sini ya. Ini saya close dulu. Buka ya. Oke. Nah, baik, kalau sudah nih kita akan buat peta tematik dengan latar belakang warna-warna berdasarkan dari rendah ke tinggi, misalkan di dalam Provinsi Jawa di sini ya. Nah, ini dari bagian layer ini kita klik kanan aja di bagian pilih bagian properties di sini. Oke, bagian properties. Kalau sudah dipilih bagian simbologi ya, kita bagian simbologi. Nanti di sini kalian bisa pilih bagian ada dua pilihan, categorize atau graduated ya. Bisa kita pilih misalkan categorize berarti kita akan membuat kategorisasi di situ ya. Nanti gunakan random warna juga atau pakai graduated bergraduasi dari yang tinggi ke rendah misalkan ya. Kita akan siapkan kelasnya 5 nih. Kelas 5 misalkan sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah misalkan 5 ya. Jadi ada 5 kelas misalkan. Nah, nanti di sini apa variabel yang kita akan evaluasi? GDP. Baik, kita akan pilih simbologi di sini untuk membuat peta tematiknya. Value-nya kita pilih berdasarkan value GDP yang sudah kita inputkan tadi. Kemudian ini categorize ya, kita pilih categorize. Ya, kemudian ada color-nya kita akan pilih spektral. Nah, jangan lupa kita akan pecah menjadi 5 layer ya. Nah, berdasarkan 5 layer atau kita pilih yang ini aja, dipilih graduated aja, graduated ya. Jadi ada dua pilihan, kategori atau graduated ya. Graduated aja karena kita akan bagi 5 kelas di sini. Ya, kelasnya nanti dari mulai sangat tinggi, tinggi, rendah, ya sedang dulu, rendah, sangat rendah. Jadi ada 5 kelas. Nah, di sini kita pilih yang kelasnya 5. Kemudian jangan lupa colornya kita akan pilih yang spektral. Dan kita jangan lupa nih tekan tombol classify. Dia akan membuat klasifikasi seperti ini. Mulai dari rendah ke tinggi. Nah, kita harus baru tekan apply di sini. Dan nanti akan kita lihat mana yang lebih rendah, mana yang tinggi. Nah, terlihat di sini pendapatan atau GDP yang tertinggi adalah di DKI Jakarta, warna biru. Kemudian diikuti oleh Jawa Timur. Kemudian ada Jawa Tengah dan Jogja ini karena areanya masih rendah ya. Warnanya merah, kemudian ada sedang, ada yang rendah lagi Jawa Barat. Jadi seperti ini peta tematik. Jadi peta tematik ini nanti kita akan buat, kita bisa akan kelola nanti ya datanya, sehingga nanti bisa kita akan buat peta dengan kartografi peta seperti ini. Oke, demikian dulu materi bagaimana membuat peta tematik. Lanjutkan nanti modifikasi dari peta tematik di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.